Engkau telah anugerahkan buat setiap kami semuanya. Tuhan, berikan hati kami rindu haus akan Engkau. Berikan hidup kami menyenangkan hati-Mu saat kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur apapun juga yang kami hadapi, yang kami alami, bergumulkan. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah Tuhan Allah yang akan memproses kehidupan kami, kesabaran kami, buah roh kami boleh muncul. Tuhan, kesetiaan kami, kasih kami kepada-Mu semakin mendalam, semakin sungguh-sungguh hidup dan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sebab kami menyadari bahwa tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak punya apa-apa, kami tidak punya daya Tuhan, kami tidak punya kekuatan apapun Tuhan. Oh, semuanya dari Engkau. Oleh sebab itu dalam hati kami mengucap syukur, meluap dengan syukur dan ucapan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu hadirat-Mu, kami rindu dikuduskan, kami rindu menyatu dengan Engkau lebih erat lagi, mengerti kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu untuk mempersiapkan hari kedatangan-Mu yang kian mendekat. Oh Tuhan Yesus, buat hati kami mencintai Engkau lebih dalam lagi. Apapun yang telah kami raih Tuhan, semuanya hanya bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Jangan ada kesombongan, jangan ada, oh Tuhan, mencuri kemuliaan Allah, khususnya buat setiap kami yang melayani-Mu Tuhan. Kami hanyalah hamba yang melayani Engkau. Kami mengucap syukur, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau di atas segalanya. Yang terbaik kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Basuh di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aku di dalam darah-Mu, anak
dengan roh.
disembuhkan, kami dibangkitkan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau Yesus yang bisa melakukannya. Kami hanya berpaling padamu, kami hanya melekat kepadamu. Engkau satu-satunya Allah kami, pengharapan kami yang tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih, mujizat masih ada, pertolonganmu nyata. 2026 penuh dengan mujizat dan kesaksian. Kami mengucap syukur sebab Engkau jadikan umatmu gereja Bethel Tuban pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari Pak, semua pemenang, mari beri sorak-sorak sukacita bagi Tuhan. Karena aku percaya aku pasti menang bersama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, semuanya sukacita. Percaya di dalam Dia ada kekuatan baru. Amin. Ada kesembuhan, mujizatnya tetap dinyatakan buat yang percaya. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, saudara. Kita mudah rapuh, kita mudah jatuh, kita mudah lemah. Tapi pakai kekuatan Tuhan. Imannya Yesus, masuk di dalam imannya Yesus. Maka imanmu yang sebesar biji sesawi itu dikatakan berkuasa untuk memindahkan gunung. Amin. Oh, yang percaya saya beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bersukacita. Memuji Dia, Allah yang hidup, Allah yang sanggup. Haleluya.
hidup kita, amin. Mari bersuka cita karena Tuhan. Sorak-sorak bagi Yesus, haleluya. Mari beri salam satu dengan yang katakan, Shalom, Jesus is good, God is good, Shalom, haleluya. Mari kita sembah Raja kita, sebab tidak ada yang seperti Dia. Amin, haleluya. Dia ajaib, besar, mulia. Engkau dahsyat, berbukti bagiku, kekuatanmu dan perkasamu, tiada yang melebihi. Tak aku takut lagi, berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, engkau dahsyat, katakan, berbukti bagiku, kekuatanmu dan perkasamu, tiada yang melebihi. Yang aku takut lagi, berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Sudah aku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku. Mengalami katakan kekuatanmu, tiada yang melebihi. Tak aku takut lagi, oh berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Once more, engkau hebat, ajak orang hebat, terbukti bagiku. Amin. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tak aku takut lagi, ku berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Katakan aku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku.
kita cinta Dia. Amin. Oh, mari kita katakan, Yesus kekasihku, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Yesus kekasihku, sungguh-sungguh yang paling mesra, yang paling sungguh-sungguh, yang paling tulus bagi Tuhan Yesus. Amin. 1, 2, 3. Yesus kekasihku. Haleluya. Haleluya. Nasihat Tuhan kita. Amin. Ya Allah yang senantiasa menopang hidup umatnya. Yang lemah, katakan aku kuat. Yang lemah, katakan aku kuat. Sebab Yesus yang memberi kekuatan pada kita. Amin. Ya, gereja Tuhan bersuara lebih bangkit, lebih semangat, kasih kuasa kepada lain. Lebih semangat. Haleluya. Amin. Semangat. Yang sakit sembuh. Ya. Mari kita semua pilihan Allah dengan panggilannya, dengan firman-Nya, sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran, mari kita semua
Tuhan. Yang menjadi PR dalam hidup kita, saudara, belajar untuk menata diri sendiri, step by step dalam perkara kecil sampai semua perkara-perkara yang besar. Percayai saat engkau setia kepada Tuhan, maka kuasanya mengalir bekerja di dalam kita. Kita tidak sendirian. Amin. Tuhanlah yang menyelesaikan segalanya buat kita. Dia Tuhan yang punya otoritas. Dia Tuhan yang punya kuasa untuk membela orang-orang benarnya, umat pilihannya. Dalam segala keadaan, bertekuk lutut, berseru kepada Tuhan. Pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Kau berbicara buat setiap kami pada pagi hari ini. Kami mau diberkati Tuhan. Syukur Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku sekarang. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Angkat suaramu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Amin. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
umatmu sedang melakukan langkah yang tepat sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Mereka tidak melangkah ke tempat yang lain, namun mereka tetap percaya bahwa mereka rindu untuk bersekutu melalui gereja di tempat ini, sehingga petunjuk, nasihat, dan bahkan jaminan perlindungan dan pemeliharaan yang kekal akan mereka dapatkan, sehingga tidak ada satupun mereka yang merana, bahkan kecewa dan merenung sampai mereka patah semangat dan tidak memiliki pengharapan. Oleh karena itu, urapilah kami, limpailah kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh tetap tegak berdiri serta teguh untuk mempertahankan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera, sukacita bagi kita semua. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masa sukar yang sedang melanda dunia itu membuat orang-orang bisa gampang marah, ya, gampang marah. Bahkan ada yang suka marah-marah, ya, tidak gampang marah, tapi suka, menjadi hobi marah-marah. Nah, sehingga mengakibatkan percekcokan, perselisihan, sampai pada perpecahan. Nah, hari ini kita perlu waspada, ya, dan yang pasti bahwa amarah ini merupakan salah satu buah daging, ya, bukan buah roh, tapi buah daging. Nah, yang perlu kita hindari tentang amarah ini, karena berdampak sangat-sangat medeni, saya bilang gitu. Nah, betapa tidak, ternyata Tuhan bilang karena amarah, maka orang tersebut yang suka marah-marah dan apalagi marahnya itu tidak berhenti dan tidak ditindaklanjuti sampai besok, ya, karena firman Tuhan katakan kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai lewat, kan begitu. Nah, itu kalau terus dipelihara amarah, dampaknya fatal, ya. Ayo kita supaya tidak bertanya-tanya dan menganggap katanya itulah katamu, itulah katamu, masa Allah golek ngamuk, ya, semua itu mesti ada ukurannya. Boleh marah, justru marah itu pasti punya alasan, dan cara marahnya pun tidak boleh sak enake dhewe gitu, saudara. Ya. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 5 pasal 16 sampai 26. Kita perlu mendasari tema khotbah pada pagi hari ini dengan firman Tuhan, ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Nah, saya kali ini minta supaya pria lebih dulu ayat 16, lalu disusul wanita, ya. Kita saling bersama
sampai kita baca sampai pada ayat yang ke-26. Nah, karena saya hari-hari ini tidak ragu lagi, sangat yakin karena kesibukan, ya, karena kebutuhan rumah tangga, orang itu bisa kehilangan waktu, melek itu tidak, bahkan ada yang langsung jerantal nyekel gawe, terus gak eling sembahyang, gak eling baca firman. Nah, apalagi baca firman, ya, maka melalui ibadah ini paling tidak kita dapat, ya, dapat support dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita di saat ini, ya. Ayo kita baca mulai pria Galatia 5 ayat 16, mulai 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah belah. Verse 1. Kedua, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Keempat, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Bersama-sama 26, 2, 3. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Nah, yang perlu kita garis bawahi yang terdapat di dalam ayat yang ke-20. Mari coba, karena kita bahas tentang satu item. Karena buah daging ini itemnya banyak, tapi salah satu item ini yang sering kita jumpai sehari-hari. Ya dong. Kalau yang lain-lainnya itu masih bisa didelik-delik, disembunyikan, dengki, iri, ya, kepentingan egois ini bisa didelik. Tapi yang namanya amarah ini kayak segojangan begitu. Kita ketok, saudara. Ya, coba kita baca ayat 20 kembali. Pelan-pelan kita baca. 2, 3. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, maksudnya Paulus itu memperingatkan karena dia punya pengalaman seperti yang telah Paulus buat dulu
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, maka ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya Paulus ini latar belakangnya kita sudah tahu, bahwa dulu dia itu orang yang beragama, tapi sepak terjangnya tidak sesuai dengan agama yang diajarkan. Ya kan? Orang beragama itu kan supaya ngerti sopan santun, tahu adab, ngerti tata tertib, lalu adil dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak demikian. Karena Paulus itu menganggap bahwa apa yang diyakini dahulu itu paling benar, orang lain salah. Ya kan? Nah, sehingga ketika dia sudah bertobat, dia memberikan petunjuk sekaligus petuah, dan pengalaman hidupnya itu disampaikan kepada kita. Ternyata salah satu buah daging itu, amarah itu, akibatnya bisa fatal, tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Artinya tidak selamat. Akibat ngamuk-ngamukan itu bisa tidak selamat. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari salah satu buah daging adalah apa? Yaitu amarah tadi. Kalau saudara memperhatikan tadi yang lainnya, ya kayak penyembahan berhala, ya saudara mendua hati. Ya, saya pernah dulu ya di rumahnya saudara saya di Jakarta, ada ya orang India. Di depan pintunya itu ada patuanya, ada kaca, selalu ada gambar patua. Lalu juga ada pohon yang biasanya dibuat simbol kekristenan itu, entah itu Katolik, entah Kristen itu. Jadi campur-campur banyak. Nah itu dia itu ya sudah biasa. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu, supaya kita tidak menjadi kacau. Ya. Nah, oleh karena itu mari sekarang ini kita perlu fokus kepada apa? Fokus kepada ajaran firman Tuhan. Ya. Dan sampai hari ini yang namanya firman Tuhan itu bagi sebagian orang, mereka tidak menghayati maksud tujuan firman Tuhan itu adalah mengajar kita supaya kita ini mampu dan bisa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi sekarang ini yang saudara lihat banyak yang mereka pergunakan untuk debat-debatan. Makanya saya pesan di kelompok FA, ketika kamu sharing firman Tuhan, tidak apa, silakan, setiap orang punya tafsir, barangkali punya pendapat tentang satu ayat, ya tidak apa, silakan. Kalau rasanya tidak tepat, ya kita diskusikan dengan santun. Ya kita nasihati ini gini sebetulnya. Nah kalau misalkan ada yang ngotot, orang adil, saudara ya sudah, biarin aja. Kita tidak usah berlarut-larut berdebat karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sempurna, tidak mungkin salah. Nah yang pasti kita harus tahu, pagi hari ini kita ini membahas tentang marah. Marah adalah salah satu buah daging. Ya. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah buah daging ini kalau tidak kita hilangkan, kalau
tidak kita perangi, itu akibatnya akan berdampak kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Maka apa solusinya untuk melawan kemarahan? Ya, kira-kira menurut saudara solusinya apa untuk melawan kemarahan ini? Karena marah ini seringkali orang bilang itu kan alami, manusiawi. Oke, tidak apa-apa. Tapi semuanya itu harus terukur. Ya, yang pasti boleh marah, tapi jangan sampai disimpan sampai besok. Jangan lewat dari matahari terbenam. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat solusi untuk melawan kemarahan tidak ada lain adalah penguasaan diri. Salah satu buah roh yang ke-9 kita bisa temukan dalam ayat 22 sampai 23. Ayo kita baca Galatia 5 22 sampai 23. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayo kita baca 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi solusinya untuk melawan marah itu adalah salah satu buah roh yang ke-9, yaitu apa? Penguasaan diri. Ya, nah sekarang kan kita seringkali bukan nggak ngerti, tapi karena sudah terobsesi dengan buah daging, makanya kita perlu banyak tahu ya informasi dari Tuhan melalui firman-Nya. Jangan mengembangbiakkan nafsu daging seperti tadi yang kita baca di dalam ayat yang ke-19 dan 20 itu tadi. Jangan dikembangbiakkan, justru perlu kita counter, kita lawan dengan buah roh. Nah, manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan tubuh jelas itu maunya itu enak terus. Begitu sorot, tidak senang, tidak suka. Tapi bukan berarti kita ini manusia ciptaan Tuhan ini lalu waduh nanti piye. Nah itu kan Tuhan Dewi sing salah. Nah Tuhan melengkapi jiwa kita. Kita kan punya jiwa. Nah jiwa inilah yang bisa mengendalikan tubuh. Tapi jiwa tidak bisa berjalan sendiri dengan kemampuannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Tapi jiwa perlu berpaut dengan roh yang Tuhan berikan kepada setiap manusia yang sudah dilengkapi dalam diri kita. Roh dan jiwa itu menyatu, maka muncullah yang namanya buah roh. Nah, di sini. Jadi ada kalau ingin memiliki buah roh, tidak bisa ada harus S1, S2, S4, S5, profesor, dokter, macam-macam. Tidak bisa. Buah roh itu hanya bisa kita peroleh ketika kita punya keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu perbanyaklah yang namanya doa, menyembah, memuji Tuhan. Dan kita jangan sampai bocor mulut, menyalahgunakan mulut kita. Oleh karena itu kalau saudara perhatikan di dalam Amsal 18
ya, pasal 18. Coba dibuka Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, mari kita baca. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Nah, artinya lidah kita ini bisa mengeluarkan kata-kata yang menghibur, bisa mengeluarkan kata-kata yang membangun, bisa mengeluarkan kata-kata yang mendidik. Dan lidah kita ini ya juga bisa mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut. Nah, karena kalau kita mempergunakan lidah kita untuk serampangan, untuk hal-hal yang negatif, karena nuruti amarah itu tadi, bisa keluar kata-kata binatang dan ya nyosot nolak, ya mutuki lah. Nah, maka hari-hari ini kita sebagai orang tua hati-hati, kita nggak bisa menghindari yang namanya kemajuan akhir zaman ini. Ya maju, mereka ini seringkali kan pegang HP. Oh, cucu saya yang umur tidak sampai 4 tahun punya HP saja. Ya kalau sudah nganggur HP saya kalau lagi mau telepon diroyok, sudah kok kasihkan cucunya, bilang Jack ini kan cucunya pendeta. Lucu. Saya kadang-kadang seringkali mengajak dia, ya dia jangan alun-alun, diajak ke taman kota, ya ke mana City Mall yang pernah, ya, keliling terus kalau datang ke rumah saya, saudara. Nah ini yang perlu kita waspadai, cara kita mengolah kata-kata. Karena kalau tidak, itu bisa berakibat fatal. Karena tadi dikatakan siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya. Nah kalau kita menggemakan yang baik, maka kita akan mendapatkan manfaat yang baik. Tapi sebaliknya kalau kita menggunakan yang buruk, ya otomatis Anda akan menuai hal-hal yang buruk. Coba semua orang pasti kok punya pengalaman. Ketika ada orang yang marah-marah mengeluarkan kata-kata yang buruk, kira-kira enak atau tidak? Bahkan orang yang bersangkutan yang dimarahi itu bukan malah nambah baik, bisa sakit hati, bisa dendam, ya kan? Di YouTube banyak ada anak yang sampai gara-gara dipecoi terus akhirnya besar balas dendam, bapaknya gaya putih. Nah kita kan perlu menghindari hal yang demikian, karena panggilan saudara dan saya adalah untuk membimbing di dalam generasi penerus dan bahkan membawa keluarga untuk menikmati akan sejahtera daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau saudara mau, ya kan, mulai sekarang kita sudah tidak usah terlalu banyak belajar sana sini, tidak. Tekuni ini firman Tuhan. Hari-hari ini kalau kita ini tidak tekun baca firman Tuhan, Anda bisa kehilangan arah, bisa keter atau
katanya sana, katanya sini. Karena dunia ini banyak. Seolah-olah argumentasinya itu, waduh benar. Ya, sekarang ini yang marak terjadi, yang lagi ribut ini, ya, membuat Indonesia ini sampai gonjang-ganjing gara-gara satu kelompok yang mulutnya bocor, tidak karuan, suka menghujat, suka mendiskreditkan dan menuduh yang tidak ada dasarnya. Nah, maka kita sebagai orang percaya, mari selain kita mawas diri, kita pun juga mencegah yang namanya perbuatan daging ini jangan sampai meracuni akan jiwa kita. Ya, maka pesan saya untuk hidup suami istri, hidup nikah, ya, peliharalah buah roh. Jangan membiarkan buah daging itu berkembang. Nah, buah daging perlu ditanggulangi dengan buah roh. Makanya hari-hari ini perpetat diri kita masing-masing, perlu disiplin, banyak doa, banyak bersekutu dengan Tuhan selain secara pribadi. Kalau ada kesempatan lewat FA, lewat ada kegiatan gereja, perubahan blessing, terutama anak-anak muda, youth ini perlu. Ya, kalau kemarin mengadakan youth banget, saya sangat bersukacita, ya, dan ternyata antusias daripada para pemuda seluruh Bangka Kabupaten Tuban ini sangat tinggi, ya saudara ya. Mestinya menurut panitianya perkiraannya sekitar 150-175, ternyata sampai 250-an kurang lebih katanya mereka. Ya, kita patut syukuri, kita perlu sebagai orang tua perlu mensupport agar kegiatan, dan sekaligus tidak kalah pentingnya adalah mengawasi mereka, mengarahkan. Sekarang ini mendidik anak beda dengan zaman dulu. Sekarang ini tidak bisa dengan kata-kata kasar. Nah, sebetulnya mari kita merenungkan sejenak. Apakah nasihat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita perlu menyampaikan segala sesuatu dengan lemah lembut, yang di dalamnya ada unsur namanya empati. Tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar. Menurut saudara, itu apakah cuma berguna bagi yang bersangkutan yang kita nasihati? Enggak. Sebetulnya untuk kita juga, untuk kita sendiri. Nah, kalau sampai kita dalam menasihati lalu timbul kata-kata kasar, ya podo mek sayur asin, wis podo ae. Tidak ada bedanya yang menasehati dengan yang dinasehati. Satu sekali 3 uang katanya, ya gak beda nih. Tidak apa-apa, gangguan-gangguan ini kita anggap biasa. Jangan terobsesi dengan gangguan. Mari kita kembali kepada petunjuk atau ajaran firman Tuhan pagi hari ini, ya. Nah,
ketika kalau kita ini mau supaya bisa mengatasi yang namanya nafsu daging, firman Tuhan ini tidak terlalu sulit untuk kita pelajari sebetulnya, dan sangat gamblang dan mudah untuk kita lakukan dengan catatan kalau kita mau. Nah, ini permasalahannya, mau atau tidak menuruti firman Tuhan. Coba kita buka ayat yang ke-24, 25, ayat 25. Ayat 25, pasal 5 ayat 25. Ya, Galatia 5 ayat 25. Kembali. Galatia 5 ayat 25. Ya, mari kita baca. 2, 3. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, ternyata Paulus itu memberikan arahan. Kita mesti ini fokusnya kepada Paulus ini, latar belakangnya yang dulu pernah jadi orang rusak dan jahat Paul. Saudara, tidak jahat Paul piye? Wong Stefanus itu sampai bayangkan kalau dihukum mati, ya piye pisang enggak. Anda coba pernah bayangkan enggak Stefanus mati ini dia apa? Dia antemi waktu dirajam batu. Ayo coba kalau ada orang yang kolo-kolo, ayo diantemi waktu baru. Kira-kira ya saudara. Karena enak didedor mati saudara, atau ditusuk jerat mati. Nah, ini diantemi waktu saudara. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa. Ketika Stefanus dirajam batu, masih bisa ngomong, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat dulu. Saya kadang-kadang mikir, ini kalau tidak ada unsur Tuhan yang memberi kekuatan yang supranatural, tidak mungkin bisa tahan. Anda waktu antri tiket, antri opo, terus moro-moro ada orang rokokan, ada kepertian rokoknya. Kira-kira begini. Pakai kepertian jenat yang sudah ngamuk, saudara. Nah ini dihantemi waktu kayak mulai kayak mono. Saya yakin kira-kira Tuhan memberikan kepada Stefanus kayak mati rasa, seolah-olah dihantemi tang-tang, yang memang betul faktanya tang-tang, tapi mati rasa nih misalnya. Nah kalau enggak ya enggak mungkin tuh bisa keluar kata-kata ampunilah mereka. Nah, pasti kan dalam hatinya kan ngamuk atau gimana itu saudara. Nah karena apa? Karena Tuhan ingin mengajar kepada setiap kita. Kalau Stefanus bisa berbuat begitu, apakah saudara dan saya tidak bisa menyikapi hal yang sama? Loh, menengahi. Ayo, coba. Dan di sini loh letaknya. Kita ini seringkali menganggap bahwa Tuhan itu kayak kuasanya, kemampuannya cuma seukuran dengan pola pikir kita. Tidak. Nah kita perlu yakin saudara dan saya milik kepunyaannya dan ciptaannya dan punya tujuan untuk berbuat baik.
bahwa ketika dia menciptakan manusia kita, dia sudah menyediakan segala sesuatunya. Tidak usah susah payah, melek itu semuanya sudah ada. Betul enggak? Taman Eden, di mana Adam diciptakan kan begitu melek kan sudah semuanya tersedia. Kecuali kalau penciptaan dunia ini dan isinya serta manusia di urutan pertama, ya pelenger saudara manusia. Betul enggak? Tapi udah 6 hari 5 hari Tuhan terus menciptakan langit dan bumi, cakrawala semua, tumbuhan, binatang dan segala. Sudah ada, baru hari yang terakhir dia menciptakan manusia. Begitu manusia jadi melek, sudah semuanya sudah ada. Jangan dipikir itu cuma zamannya dulu, tidak, sampai hari ini pun Tuhan masih tetap sama. Amin. Wah, cucu saya paling senang, Tuhan Yesus tidak berubah. Ya. Apa sudah? Terus saya kalau nyanyi saya ini karena sering kali bergaul dengan cucu saya, jadi saya kesaksiannya ya cucuku. Bukan besar menurut saudara. Nanti kapan-kapan tak kasih, saya seringkali tak video yang di alun-alun, di taman kota, seringkali ke Samudra. Wah, ya ke depannya Samudra itu apa namanya? Arti Samudra, keraton, iya, keraton. Terus akhir-akhir ini berlalu baru. Wah, playground, suka playground. Saya kan bilang, ojo nih Bravo Baru kok. Bravo Baru dilarang. Saya keterima itu nek lebu. Saudara, nek keraton tak 15, Samudra 15. ada tempatnya, ada playgroundnya. Jadi, ya sudahlah. Nanti Tuhan Yesus yang ngasih uang. Nah, saya sudah ya memberikan arahan, didikan kepada cucu saya ini. Wah, saya kalau nggak ketemu satu hari itu rasanya rindu gitu saudara ya. Nah, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita perlu meredam yang namanya apa? Amarah. Itu kalau nasi jejeran sak bojo mengenai ojo ngamukan ya mengkandani gitu ya. Ya, satu ojo ngamukan. Ngamuk itu tidak akan ada hasil yang baik. Ngamuk ini nanti adrenalinnya naik. Lalu apa lagi? Oh, bisa tensinya naik, tekanan darahnya naik, moro-moro medot. Iya. Dan yang perlu diingat, amarah merupakan salah satu buah daging. Kalau tidak diredam akan berakibat fatal, tidak memperoleh mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuh, ini Paulus sendiri sampai ngomong seperti yang telah kubuat dahulu. Dan Paulus ini punya pengalaman seperti yang pernah kubuat dahulu. Artinya gini, kalau boleh saya uraikan, Paulus ngomong, aku ini dulu ya uton, yang namanya aku ini ya beragama, aku ini puasa, suka puasa, aku ini ya juga membaca hafal kitab Taurat. Itu loh. Tapi ternyata apa yang aku lakukan itu kok tidak seperti apa yang aku harapkan, sehingga aku menjadi brutal, menjadi kejam. Makanya hari-hari ini kita perlu sadar, ibadah ini jangan dianggap kayak seolah-olah waduh nek ibadah itu semuanya oke. Enggak, perlu ada pihak kita masing-masing
menindaklanjuti menjadi pelaku firman. Nah ini tidak pendek, membutuhkan waktu yang panjang, saudara. Istilahnya waktunya kapan? Kalau saudara ke Jawa Tengah, daerah Blora, daerah Padang sana ya Rembang, Dewowi, waktunya panjang. Sampai kapan? Ya sama TI, saudara. Dan nanti kalau mau tidak belajar ya game disik, gak mau belajar mana. Tapi ingat, semasa masih hidup, kalau kita tidak memperbaiki sikap roh jiwa dan tubuh kita, nah kita mau kemana? Ya saya tidak suka kalau sudah bilang, ya kembali cucu saya, orang baik masuk surga. Nah terus orang jahat masuk neraka. Nah orang jahat itu apa toh? Ya suka marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Terus saya ya bilang gini, dan suka ngelencer dia masuk surga katanya. Mari kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan sukacita. Amin. Ya, satu hal, redam amarah, lawan dengan buah roh, penguasaan diri. Dan ingat, penguasaan diri tidak bisa kau beli, tidak bisa kau pelajari. Penguasaan diri adalah hasil daripada persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Maka ketika Anda berdoa, ketika Anda menyembah, ketika Anda merenungkan firman Tuhan, maka disitulah Roh Kudus bekerja menuntun saudara dan saya. Yang tidak mampu bisa dibuat mampu. Bahkan yang tidak kuat bisa menjadi kuat dan tangguh. Ya, bahkan seperti Stefanus meskipun sengsara di pelajar batu, tidak loro. Nah, iya kan, tidak loro. Di situ. Nah, ayat ini sebetulnya ada. Coba Galatia 5 ayat 24. Gak loro, karena apa? Nah, ayo baca. Maka saya ingin jemaat tekun, ya, pelajari tidak apa. Firman Tuhan ini jangan dianggap cuma 1-2 hari, yang 2 bulan, 1 tahun, tidak, kekal selama-lamanya. Dan baca 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Bisa menyalibkan daging kita karena kita miliknya. Lah masa miliknya mau dibuat sontoloyo? Kan enggak. Miliknya mesti seperti pemilik. Orang yang miliknya. Nah disinilah fungsinya ketika saat ini saudara beribadah. Ya, saya bersyukur lewat gereja Pitani di tempat ini kita semua akan mendapatkan yang namanya petunjuk dari firman Tuhan. Nah sekarang penutupnya begini. Saya mau tanya jemaat. Ketika saudara membaca firman Tuhan, pasti
ada yang punya reputasi, ya, oh saya sudah hafal Alkitab, saya sudah baca perjanjian lama, perjanjian baru, sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Lalu saudara pasti bertanya, lah aku sama bolak-balik, tak baca ya. Siapa yang menganggap bahwa firman Tuhan itu cuma berlaku mau baca ping 5, ping 10 atau ping 100? Ingat loh, firman Tuhan itu kekal. Coba kita buka Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 18. Mari. Ayo saya undang para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan nanti setelah membaca ayat ini, dan semua song leader, singer. Yeremia 18 ayat 18, mari kita baca. 2, 3. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab iman tidak akan kehabisan pengajaran. Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Ini para ahli Taurat ini ingin melawan Yeremia, karena Yeremia memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Firman Tuhan itu satu-satunya yang bisa mengubah karakter manusia. Yang jahat bisa menjadi baik, yang suka ngaco bisa menjadi tukang mengabdi dan peduli satu dengan yang lainnya. Saya tidak minta yang aneh-aneh. Saya hanya minta hari-hari ini jemaat, mari percayalah kepada otoritas kuasa firman Tuhan yang bisa membuat kita semua menjadi baik. Siapa yang ingin menjadi baik? Amin. Iya, tidak ada lain. Tuhan, Kaulah aku percaya hanya kepada Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, agar supaya mulut kita ini penuh dengan pujian kepada Yesus. Lalu ekspresinya apa? Kalau saudara dan saya mempergunakan mulut kita untuk memuji Tuhan,
tidak bisa lepas. Ketika kalau kita ini memuji, mulut kita memuji Tuhan, maka ekspresinya ada lain. Hubungan sesama manusia itu selalu baik dan tidak ada konflik, tidak ada perselisihan, tidak ada iri hati, dan tidak ada dengki satu dengan yang lain. Maka Tuhan akan mengakui kalau saudara memuji Tuhan, maka kita dibenarkan karena perilaku kita dengan sesama. Ayo angkat suara. Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan, apabila pagi hari ini Engkau telah mengajar kami untuk berhati-hati mempergunakan mulut bibir kami, karena Engkau telah menaruh perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur, perkataan yang membangkitkan gairah semangat cinta kepada Engkau lewat kami bersosialisasi dengan sesama, terutama dengan keluarga. Engkau telah menaruhnya di dalam mulut bibir setiap umat. Oleh karena itu, nyatakanlah ya Tuhan, lewat kesempatan ini kami akan menindaklanjuti ketika kami telah mendengarkan nasihat melalui ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan kuasa firman ini agar supaya kami semuanya tanpa terkecuali memiliki kemampuan dan gairah yang daripada Engkau, sehingga kami akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih. Terpujilah nama. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dibagi. Betapa besar kasih Bapakku